An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yassar ala muqsirin yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 7028. Status hadis ini insyaallah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga Al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Al-Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa siapapun yang mau tolong-menolong atau mau menolong orang, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam suatu urusan, maka orang itu dijamin akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitabnya bahkan Abdul Rauf Al-Munawi mengatakan bahwa maksud hadis tersebut adalah siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan dengan cara membebaskan hutang, memberikan sedekah, atau membantu membebaskan dari berbagai kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu dalam mencapai keinginan dan cita-citanya dalam segala urusan hidupnya. Kata Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan menolong dan memudahkan urusan hambanya apabila ia mau menolong dan memudahkan urusan orang lain. Telah terbukti banyak peristiwa. Saya akan membacakan salah satu kisah yang membuat saya pribadi terharu tentang seorang TKW yang berada di Riyadh, tepatnya di sebuah desa yang bernama Huraimlah. Suatu hari ada seorang majikan di Riyadh tersebut itu divonis oleh dokter memiliki sakit kanker darah, sehingga beliau itu kondisi fisiknya sudah sangat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk merawat dirinya dan memenuhi semua keperluannya beliau nggak bisa. Sehingga ia mendatangkan pembantu atau biasa disebut TKW dari Indonesia. Kebetulan pembantu ini adalah seorang yang taat beragama, juga salihah. Selama 1 minggu bekerja, sang majikan ini merasa pekerjaan si pembantu ini sangat bagus. Majikannya juga selalu memperhatikan apa yang dia kerjakan. Nah, tapi suatu waktu si majikan ini memperhatikan ada kelakuan aneh dari si pembantu ini. Jadi seringkali saat pembantunya ke kamar mandi, waktu yang ia gunakan di kamar mandi itu sangat-sangat lama. Dilanjutkan dengan tutur kata yang sangat lembut, majikan tadi itu bertanya kepada pembantu, sebenarnya kamu ini ngapain di kamar mandi? Pembantunya nggak jawab, tapi justru ia malah menangis terseduh. Nah, karena si majikan ini empati dan iba, kemudian ia menghiburnya sambil menanyakan sebenarnya ada apa. Akhirnya si pembantu pun bercerita bahwa sebelum berangkat ke Riyadh, beliau baru saja melahirkan seorang anak selama 20 hari. Karena desakan ekonomi itu, ia terpaksa berangkat ke Riyadh jadi TKW. Lalu ia menjelaskan bahwa alasannya di kamar mandi sangat lama karena ia harus membuang air susunya. Karena kenapa? Kalau tidak dibuang, dadanya terasa sesak dan penuh karena tidak disusui oleh anaknya. Karena air susu itu menumpuk dan tidak tersalurkan. Kata majikannya, subhanallah, Anda berjuang untuk anak dan keluarga Anda. Nah, ini juga mencerminkan bahwa sebenarnya majikan itu di TKW itu juga nggak seburuk yang diberitakan di koran. Nah, ketika itu juga si majikan ini mengatakan kalau begitu kamu pulanglah dulu, uang saya berikan penuh untuk kontrak 2 tahunmu, nilainya sekitar 150 juta. Kamu susui anakmu,
secara penuh selama 2 tahun, dan jika ingin kamu bekerja kembali ke sini, kamu bisa menghubungi telepon ini, dan sekaligus saya akan mengirim uang untuk keberangkatan. Nah, si TKW ini kan terperanjat kaget, lalu ia menangis mengucapkan subhanallah, apa itu nggak apa-apa, saya tinggal. Si majikan waktu itu hanya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa bayi yang harus diurusnya itu lebih berharga daripada mengurus saya. Nah, setelah pembantu itu pulang, majikannya malah mengalami perubahan yang luar biasa. Pikirannya menjadi fokus pada kesembuhan dan hatinya menjadi sangat senang karena dapat membantu orang yang sedang kesulitan. Hari-harinya jadi gak pikirkan sakit lagi, yang ada hanyalah rasa bahagia. Sebulan kemudian, majikan itu kembali ke rumah sakit untuk kontrol. Nah, dokter yang menanganinya segera melakukan pemeriksaan lebih detail. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Dokter yang pernah menanganinya itu tidak melihat lagi penyakit yang seperti di diagnosa sebelumnya. Dia nggak lihat penyakit kanker darah yang diderita pasien sang majikan itu. Dokternya kagum-kagum ini, bagaimana bisa penyakit kanker darah kok sembuh cepat ini? Apa yang telah terjadi atau salah diagnosa? Akhirnya si dokter itu bertanya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh sang majikan? Nah, majikan itu menjawab, saya nggak melakukan apa-apa dokter. Mungkin karena Allah, karena saya telah sedekah kepada pembantu saya tempoh hari, saya menolong meringankan bebannya, hati saya menjadi lebih bergairah untuk sembuh dan hidup. Nah, majikan itu pun menceritakan pengalamannya yang telah menolong pembantunya untuk pulang. Ya, meskipun kerja baru 1 pekan, ia memberikan gaji selama 2 tahun. Mungkin karena saya telah memberikan kemudahan dan meringankan bebannya itu, akhirnya Allah memberikan kesembuhan dari sakit saya, kata majikan. Si dokter pun akhirnya sadar bahwa sakit apapun bisa sembuh atas kehendak Allah. Nah, dari kisah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa siapapun yang berusaha memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Ini berarti bahwa salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan, termasuk juga tadi sembuh dari penyakit, adalah dengan cara menolong dan memberikan kemudahan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita dalam versi yang berbeda-beda. Tapi yang wajib kita percayai dan menjadi prinsip adalah ternyata ketika kita berbuat baik, kata Allah, itu adalah untuk diri kita sendiri.